Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa man ahabbana wa man zarana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalamana bihudaka hatta tab'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa jalasuna istiqamatan wa muhammadan fi majlisina ahbabir rasul. Allahumma ya Allah unsurna nasran aziza waftah lana fatham mubina wakhdhul a'da'ana khillanan kabira fadammarnahum tadmira. Allahumma anzil rahmata ilayna wa anzilil barakata ilayna wa anzilil maghfirata ilayna. Allahumma astur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina wa akhbirna bisirrikal maknun bi asrarikal maknun. Allahumma ya Allah ya Rahman, inna nas'aluka ilman la yunsiya ya Allah. Zidna ilman nafi'a ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa dhurriyyatina wa sultanina wa umara'ina wa man ra'ana wa man sami'a kalamana waj'alna waziran min awliyaika wa min ulamaika as-salihin al-muttaqin waj'alna waziran min ibadikal muttaqin al-mahbubin bika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu thalathun an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, arba'atu asya'a, ada 4 perkara, qaliluha kafirun, ukuran sedikitnya pun tetap dianggap banyak. Ada 4 perkara yang dalam keadaan sedikit pun tetap dianggap banyak ataupun besar. Fayata'adzan nasu bidzalikal qalil, dan manusia akan merasa sakit walaupun terkena yang sedikit itu. Yang 4 hal tersebut, yang pertama adalah al-waja'u, sakit, ay al-alamu, yakni kepedihan. Sekecil apapun, seukuran sedikit bagaimanapun, yang namanya rasa pedih itu tetap pedih rasanya dan seolah banyak. Kepedihan yang kecil itu tetap terasa besar, tetap terasa berat. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan suatu kepedihan, hendaknya kita selalu berpikir bahwa kepedihan yang datang kepada kita bisa jadi belum seberapanya dibandingkan kepedihan yang datang kepada orang lain. Kesulitan yang datang kepada kita sering kali terasa oleh kita sangat luar biasa, tapi ternyata masih banyak hamba-hamba Allah yang lainnya yang lebih berat
kesulitannya, kepedihannya lebih berat dibanding kita. Maka kalau kita berpikir demikian, maka kita akan selalu bersyukur dan tidak kufur, tidak mudah putus asa. Tapi kalau kita selalu berpikir seolah-olah kesulitan yang dihadapi oleh kita adalah kesulitan yang orang lain tidak pernah mendapatkannya karena ini adalah kesulitan yang sangat besar, maka otomatis kita akan mudah putus asa. Kemungkinan memiliki keinginan untuk bunuh diri pun mungkin ada. Oleh karenanya, selalulah kita mensyukuri nikmat Allah walaupun itu musibah. Dengan cara bagaimana kita bisa mensyukuri musibah? Dengan cara bertafakur. Mungkin saja ini adalah musibah yang kecil dari Allah yang diberikan hanya kepadaku, yang ternyata orang lain lebih besar musibahnya, tapi kenapa aku merasa kok seperti ini beratnya? Begitu. Jadi harus berjiwa luas, lapang, harus optimis, jangan pesimis, jangan apatis. Kemudian hal yang sedikit tapi terasa besar yang lainnya, dan manusia akan merasa pahit, akan merasa sakit menerima ini. Wal faqru, yang kedua kefakiran. Ay faqdu ma yuhtaju ilaihi, yakni tidak punya sesuatu apapun yang dibutuhkan olehnya. Jadi yang namanya butuh, walaupun sudah kaya, walaupun sudah memiliki harta banyak, tapi kalau diberikan musibah berupa rasa butuh, ya, berupa kebutuhan, yang kebutuhan itu tentu tidak ia miliki, tentu belum ia miliki perkaranya, walaupun banyak hal yang ia miliki. Contoh, harta banyak, mobil juga banyak, rumah banyak, istri banyak, deposit mewah udah, tapi sakit. Kalau makan harus ditimbang. Boleh makan cuma kecambah doang. Tahu kecambah? Toge. Hanya boleh memakan toge. Kira-kira tersiksa tidak? Orang seperti ini butuh gak dengan kenikmatan makan? Dia butuh tidak kenikmatan yang lainnya yang mungkin dipantrang untuk dia? Butuh. Oleh karenanya, orang kaya seperti ini ketika ternyata hatinya tidak luas, tetap fakir, tetap kismin. Wa qala Syekh Madid radhiyallahu an, kaum marginal. Jadi orang yang kaya tapi hatinya masih memiliki kebutuhan yang banyak, tetap masih dianggap fakir. Diberikan kasur yang bagus, yang enak, nggak kepake. Karena apa? Terlalu empuk. Emang kenapa? Tulang belakang bermasalah. Lantas harus tidurnya di mana? Di dipan. Cuma diamparin pakai selimut tebel lah. Dipan kayak begini nih, ya. Dipan kayu, tidurnya harus di kayu atau harus di lantai. Itu berarti kita saat itu sedang fakir, karena kita memiliki kebutuhan. Nah, manusia kalau mau berpikir, sesungguhnya kita adalah semuanya makhluk yang fakir ila Rabbil Jalil, membutuhkan pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Jadi lantas apa yang harus kita sombongkan? Pada dasarnya kalaupun kita kaya, butuh buat bayar cicilan, banyak kebutuhan, banyak kebutuhan. Dan yang terbaik pada saat fakir, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Artinya tidak minta-minta kepada orang lain. Pada saat fakir, seorang fakir yang baik, seorang manusia, siapapun, mau kaya mau fakir,
Yang terbaik adalah tidak minta-minta kepada orang lain. Maka saat ini saya pun melelang mobil saya untuk biaya dakwah yang memang saya butuhkan saat ini. Saya akan menjual mobil saya. Bagi teman-teman yang memang kebetulan sedang mencari mobil, saya akan jual mobil saya. Jadi kalau yang membelinya itu jamaah, minimal pada saat saya naik motor, saya ngelihat yang lagi parkir, insya Allah ya, si sayang masih ada terlihat gitulah. D444RY dari Allah kembali kepada Allah, diberikan juga oleh Allah untuk dakwah ilallah. Saat ini silahkan saya lelang mobil saya. Karena saya fakir, tapi saya nggak mau salah jalan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang, walaupun dalam keadaan saya berjuang sekalipun saya harus minta-minta. Jangan. Kita ada acara suhbah maulana harus minta-minta datang, apalagi keluar kota, nyari kiai-kiai, nyari ustad, tolong dong bantu anak mau ngadain suhbah. Jangan. Walaupun mungkin orang lain ke saya begitu, walaupun mungkin ada orang lain diantarkan datang ke saya untuk minta bantuan mau ada acara maulid, kita mah jangan. Saya mohon doanya supaya saya nggak seperti itu. Walaupun habaib yang lain seperti itu, mohon doanya saya jangan seperti itu oleh Allah, jangan seperti itu kan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Ya, boleh nanti disampaikan kepada teman-teman yang hadir, mobil saya akan saya jual. Baik, ya syukur-syukur teman-teman nanti yang bisa membeli. Maksudnya minimal walaupun saya tinggal menggunakan motor pun saya lewat masih ada ngelihat mobil saya gitu. Kalau lagi kangen minimal saya bisa ngelus gitu. Ya, bisa nyuci lah, saya minta izin, nanti saya minta izin. Kalaupun nanti ada teman-teman sudah memiliki mobil saya, sesekali pada saat saya kangen mau nyuci, saya minta izin, mobilnya nanti bawa ke sini, saya mau nyuci, ikut nyuci sajalah, saya minta izin untuk nyuci nanti. Tapi yang jelas itu untuk perjuangan. Dan saya yakin Rasulullah pengorbanannya lebih dari saya. Kadang memang ya seperti ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali. Kadang memang terasa sakit. Kadang memang terasa sakit sesekali gitu ya. Tapi segera untuk kita hindarkan. Segera untuk saya harus berjuang. Kita ini harus berjuang. Harus dihindarkan segera. Rasa sakit itu harus dihindarkan. Memang berpikir kadang, ya Rabb, kok orang mudah ya begitu. Orang mau ngadain acara minta-minta orang lain sampai keluar kota, dapat duit gede juga mudah, lain sebagainya gitu. Saya malu ya Rabb, saya minta langsung kepada Engkau gitu kan. Atau saya punya tempat perjuangan, jangan sampai jamaah kehujanan ya Rabb begitu. Saya nggak mau bikin proposal ya Rabb begitu. Ya alhamdulillah selama ini saya bersyukur kepada Allah, ternyata ya Allah berikan rezekinya. Tapi saya ingin segera gitu, intinya jangan sampai teman-teman yang jauh-jauh mau ngaji, apa ada yang dari Telaga Sari, Masya Allah, saya sangat apresiasi ini ya, maksudnya dari Telaga Sari, kemudian dari Cikarang, jauh-jauh begitu. Udah mungkin di perjalanan kena hujan, masa pada saat ngaji di sini kena hujan lagi? Gak tega, sayanya gak tega. Gitu. Gak apa-apa lah, bagian jamaah saja yang tertutup. Nanti saya di sini bikin saung saja gak apa-apa gitu.
Tapi ini biar cepat selesai, doakan. Maka dengan itu saya akan melelang mobil saya. Ya. Atau mungkin imamah saya ada yang mau juga, boleh, silahkan saya lelang imamah saya. Ya, jam saya, cincin saya lelang buat ini. Monggo silahkan yang mau. Tapi saya nggak bakalan maksa. Harganya harus sekian, enggak. Ya kalau mobil mungkin ada standarnya, begitu ya. Seperti itu. Jadi lantas apa yang harus saya sombongkan? Ternyata saya ini orang fakir. Apa yang harus disombongkan? Kemudian sebagai orang yang fakir, ngerti bagaimana kepedihan dalam kefakiran. Maka saya tidak mau menyakiti orang-orang yang juga ternyata punya kebutuhan. Orang sedang punya kebutuhan, kemudian saya bebani gitu. Apa rasanya mereka? Kemudian keluarganya bagaimana? Itu yang sedang saya berpikir. Kalau sampai saya membebankan teman-teman, padahal teman-teman juga punya cicilan rumah, punya cicilan motor, lain sebagainya, ya, punya cicilan suami, punya cicilan istri. Kemudian saya membebankan, Insya Allah, malu bener saya sama Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan saya tidak membebankan umat. Mudah-mudahan Allah tolong saya. Wannaru, yang kemudian ketiga adalah api. Jangankan besar, yang kecil saja, bara yang kecil, rokok, api itu panas. Dan kalau kita terkena api yang sedikit itu tetap sama seperti mendapatkan atau tersentuh dengan api yang besar. Maka begitu pula api-api fitnah. Jangan pernah kita membakar atau berupaya untuk mengobarkan api fitnah sekecil apapun. Kita fitnah aja nih, tuh si Alwi, kita fitnah aja di pengajian rutin saya lah, begitu ya, bahwa si Alwi itu ngaku-ngaku Habib, begitu. Kalau Alwi ngaku Habib, saya lebih Habib, begitu. Contoh, dibuat fitnah begitu. Nggak seberapa lah kalau fitnah segini mah, daripada lapak saya habis. Ya, itu anak baru kemarin tuh, tahun 2009 datang ke Kerawang. Sekarang udah begitu, punya sound system bagus lagi. Ya, tahu tuh, ya, kata-kata orang itu. Saya juga tahu tuh dia punya sound system tuh, karena dipaksa sama tukang hadroh, sama vokalis. Ya, kalau enggak mah nggak mungkin tuh dia punya. Alhamdulillah, ya Allah, punya vokalis bawel. Senang saya. Ya. Tapi nggak tahu kalau vokalisnya kawin lagi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu di bibir, di hati alhamdulillah. Jadi api fitnah, kemudian api-api apapun jangan pernah diletupkan sekecil apapun yang sekiranya itu akan merugikan orang lain. Jangankan yang besar, yang kecil pun kita coba sebelum kita memfitnah orang lain, coba kita bikin fitnah untuk sendiri. Atau rasakan ketika ada orang memfitnah kita, bagaimana? Ya. Ada satu lagi yang memfitnah karena punya KBIH, travel umroh mungkin ya, pemberangkatan haji dan umroh. Ketika si Alwi ini yang cuma begitu saja ternyata bisa memberangkatkan jamaah, banyak jamaahnya ikut dan sebagainya. Wah, ini harus dicegah nih, harus dicegah nih. Soalnya dia orang kota, kebanyakan yang punya duit kan orang kota nih katanya, mudah kalau mau umroh dan sebagainya. Kalau kita di kampung nih KBIH-nya repot, kita aja nyari ke kota, berarti jamaah kita yang di kota kesalip sama Abu Rasul nih, gitu akhirnya bikin fitnah. Jangan, karena Anda pun tidak akan senang, kita pun tidak akan senang ketika difitnah orang, betul? Tidak akan senang.
Begitu. Ketika kita saling sikut ingin mendapatkan suatu jabatan, SK, ya, serikat kuli, ya kan, SK. Biasanya di pabrik tuh ada SK, serikat kuli. Iya. Mau jadi ketua serikat kuli saja kok sampai gontok-gontokan. Banyak itu, sampai membuat fitnah. Wah, jangan pilih si Anu. Si Anu mah kalau panggil tukang bakso aja, bakso, begitu. Dibikin fitnah begitu, contoh. Ya. Gimana dia mau tegas katanya. Nah, membuat fitnah. Begitu ya. Terus ada lagi fitnah. Oh, si Anu Syiah. Itu Syiah tuh, begitu. Apa-apa Syiah, kawan mah. Nah, ini akan membakar dirinya sendiri nanti, terutama di neraka. Sedikit pun fitnah tetap menyakitkan. Ya. Ada asli Kerawang juga, ustazah bikin fitnah. Oh, si Alwi itu, ya, apa namanya tuh? Lupa lagi saya juga kasusnya. Fitnahnya itu apa tuh? Melakukan pelecehan seksual terhadap si Anu, si Pulanah. Begitu. Dia dulu. Pas si Pulanahnya ini ngedenger, si Pulanahnya ngedag-dag ke rumah ustazahnya. Begitu. Dibentak-bentak ustazahnya di depan suaminya. Begitu. Suaminya ustaz juga. Bukan menasehati istrinya lagi. Kata suaminya tuh, ya sudah, islah saja si Anu, kata si Alwinya sama si Anu, kata yang lain lagi beda lagi. Begitu. Udah jelas istrinya yang bikin fitnah. Karena apa? Karena pernah suatu ketika ibu-ibu kalau mau ketempatan di rumahnya ngomong ke Umi. Pada saat ada orangnya, Umi, saya mau ketempatan, tapi yang ngaji mau Habib Ahmi. Begitu. Padahal giliran ustazah itu. Akhirnya langsung berengut. Begitu kan? Kata Umi, jangan begitu, kata saya. Sudah, siapapun sama guru ngaji. Gak mau, saya mau Habib katanya. Begitu. Mungkin karena banyak fans dari kalangan wanita-wanita cantik mungkin ya. Jadi akhirnya satu sisi mungkin beliau juga ngefans sama saya sebetulnya. Ya, akan tetapi bingung, gak kuat gitu. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Tadinya mungkin juga bisa jadi mau bikin isunya. Oh, dia tuh pacar saya. Coba karena gak kuat gitu, gak mungkin gitu. Ya sudahlah. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Ya, kalau kata Sunda saritsek. Saritsek itu langkahnya semakin sempit, kesana kemari malu. Ya kecuali memaksakan gitu ya, mukanya muka kadal gitu. Muka kadal nggak tahu malu gitu ya. Fitnah jangan, fitnah. Kemudian wal adawatu, yang keempatnya permusuhan. Ay qasdul idrari al mutamakkini fil qalbi, yakni bertujuan membahayakan orang lain yang berpeluang di dalam hati. Kita memiliki maksud atau keinginan agar orang lain itu tidak mendapatkan kebaikan, agar orang lain itu celaka, agar orang lain itu naas. Senang kalau melihat orang lain naas, orang kena fitnah senang. Pokoknya ada orang celaka senang, ya. Orang punya cicilan belum selesai senang, gitu. Makan tuh cicilan belum selesai, oh senang kayaknya, begitu. Dia nggak tahu, dia belum nyicil karena apa? Memang belum ngambil rumah. Jadi sebetulnya nikmat itu ada pada orang yang nyicil tadi ternyata, karena dia sudah nyicil rumah walaupun nyicil. Sedangkan dia merasa, wah dasar lu tuh makan tuh cicilan, dianya sendiri nyicil enggak, punya rumah enggak, begitu ya.
Pokoknya nggak senang orang lain senang. Ada orang senang ngerokok, kita nggak senang. Saya nggak ngerokok. Saya nggak ngerokok. Tapi kalau contoh, Pak Mukhtar, ya, kayak kereta aja begitu. Atau Pak Jupri, ini kelakuannya kayak cerobong asap aja, contoh begitu. Ya, coba sehari berapa bungkus? 2 bungkus kata Pak Jupri. Sebungkus berapa? Main 19 17.000, berarti 2 bungkus 34.000. Kalau sebulan berapa? 34 dikali sebulan, dikali 10 aja dulu, kali 10 340, dikali 3 340, dikali 3 jadi 1.020.000. 1.020.000 per bulan. Ya, kalau setahun 12 juta sekian. Itu kan nanti kalau coba uang segitu, ini kan bisa buat beli mobil, ya, kemudian beli rumah, kata orang tersebut. Kan saya gitu, uang dibakar-bakar. Pak Jupri akhirnya tanya, Hari Emang sudah punya mobil? Boro-boro begitu, kata yang nggak ngerokok. Rumah masih ini sudah lunas, boro-boro lunas. Nyicil juga enggak, masih ngontrak, kata yang bilang begitu. Kata Pak Jupri, saya mah rumah sudah punya gitu, mobil juga sudah punya, mau ganti lagi Innova yang terbaru, kata Pak Jupri itu begitu. Amin. Gimana kalau nggak ngerokok? Itu baru ngerokoknya. Artinya kalau nggak ngerokok lebih-lebih, ya. Nah, silakan, saya nggak mengharamkan rokok, tidak, saya tidak mengharamkan rokok. Rokok makruh. Cuma saya minta pengertian. Kalau pada saat dibacakan maulid, jangan ada yang ngerokok di majelis saya. Maksudnya ketika saya mengadakan majelis perkumpulan dimanapun, pada saat pembacaan maulid, zikir berjamaah, jangan ada yang merokok. Kan repot, apalagi vokalis pada saat sambil melantunkan sambil ngerokok, repot itu. Kemudian pada saat ziarah, kubur, ya, ketika ziarah, pada saat ziarahnya jangan ada yang ngerokok, walaupun pada saat itu adalah orang yang sedang menjaga, ya, menjaga di sekelilingnya. Jadi pada saat ziarah itu jangan ada yang rokok. Termasuk nanti pada saat saya meninggal, suatu saat kalian mau ziarah ke saya, tolong rokoknya simpen agak jauh-jauh. Kalau nanti andai pun saya meninggalnya di sini, kemudian dikuburkan di sebelah sini, persis di sebelah sini, tolong rokoknya simpen di sana, di gerbang. Jangan masuk ke makbaroh saya. Ini tolong dijadikan maklumat nanti kalaupun saya sudah habis umur, jangan membawa rokok ke area kubur saya, di luar saja. Saya khawatir Rasulullah nggak mau dekat dengan saya. Saya ingin pada saat kalian mendoakan saya, banyak malaikat dan mudah-mudahan ruh Rasulullah pun hadir mengamini. Itu yang saya harapkan. Tapi saya tidak mengharamkan rokok, ya, tidak. Silahkan yang rokok monggo dengan rokoknya begitu. Tapi saya minta pada saat pengajian ngaji, sampai selesai ngaji jangan ada yang ngerokok. Pak Muhtar berhenti dulu, matiin dulu rokoknya. Saya ingin semuanya mendapatkan rahmat. Saya ingin Rasulullah hadir pada saat itu. Ya, jadi pada saat ngaji rokoknya berhenti dulu. Itu ketika berkumpul dengan saya, ketika di pengajian saya, dimanapun saya mengadakan pengajian. Kemudian ketika berziarah dengan saya, pada saat berziarahnya jangan ada yang ngerokok.
Ketika maulid, pada saat maulid jangan ada yang ngerokok di sekeliling saya. Tolong, ini bisa dihargai. Kecuali memang tetap kekeh seperti itu, saya akan maulid sendiri, saya akan ngaji sendiri atau dengan komunitas yang sedikit gak masalah, tapi bisa menghargai keinginan saya. Begitu. Tapi setelah ngaji dan sebagainya, monggo terserah itu, nah ya, bebas, silahkan. Asal jangan ganja aja. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, "Rasul aqli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas." Puncaknya akal setelah iman kepada Allah Ta'ala adalah cinta kepada manusia. Puncaknya akal setelah iman kepada Allah Ta'ala adalah cinta kepada manusia. Artinya sehebat apapun orang itu, sekeren apapun orang itu, sepintar apapun orang itu, setinggi apapun orang itu titelnya, tapi tidak menghargai orang lain, tidak saling mencintai sesama manusia, entah muslim ataupun non muslim, maka orang itu orang yang lemah akalnya, walaupun berderet titelnya STMBA, MM, MR, ALM, ALS, sahabat, dan ALS nama ini bis, begitu. Pokoknya sehebat apapun orang itu, ngaku pinter, sepinter apapun, tapi tidak mampu saling menghargai satu sama lain. Mengkafir-kafirkan yang muslim, kepada yang muslim saja seperti itu, apalagi kepada yang non muslim. Tapi ternyata kepada yang non muslim biasa saja mereka, cuma justru malah mereka itu menyakiti orang yang muslim. Aneh. Padahal jangankan kepada yang muslim, kepada non muslim yang tidak menyakiti muslim, non muslim yang bersahabat, kita jangan menyakiti mereka. Ini ajaran Islam. Gotong royong satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, harusnya seperti itu. Karena lihat piagam Madinah, isinya bagaimana piagam Madinah. Di Madinah dulu, di Yatsrib, itu Rasulullah itu bertetangga dengan orang non muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, bertetangga biasa. Bahkan di dalam poin piagam Madinah kata Rasul, yang muslim, muhajirin, ansor, kemudian Yahudi, Nasrani, semuanya harus saling bahu-membahu dalam menegakkan keamanan Yatsrib, Madinah, dari ancaman pihak luar. Jadi berjuang itu bareng bersama-sama. Kemudian ya memang mayoritas yang muslim yang jihad ke medan tempur begitu, ya, yang non muslimnya di perbatasan ataupun di dalam mengamankan. Dan Rasul pun punya pembantu orang Yahudi, pemuda Yahudi. Rasul punya pembantu pemuda Yahudi, dan Rasul gak pernah menyuruhnya untuk masuk Islam, gak pernah memaksa begitu. Ya Rasul dengan dakwahnya saja, dengan apa keterangan apa adanya biasa begitu. Gak memaksa, gak nyuruh kamu Islam ya, kamu harus Islam ya. Barulah ketika si pemuda Yahudi ini sakit parah, menjelang ajalnya, Rasul menjenguknya dengan senyuman. Rasul kasihan, karena apa? Sayang, karena sudah dianggap keluarga, karena dia itu pembantunya Rasul. Rasul ingin dia wafatnya dalam keadaan iman, dan nanti Rasul akan memberikan syafaat kepadanya agar dia masuk Islam. Kenapa? Rasul sayang kepada pembantunya. Akhirnya kata Rasulullah, aslim, sambil senyum, aslim, ayo masuk Islam, kata Rasul. Kemudian si pemuda tadi sambil tiduran melihat ayahnya yang di sampingnya. Di sini Rasul samping kanan, samping kiri ayah. Kata ayahnya, ya, ikuti Abul Qasim, terima ajakan Abul Qasim. Nabi Muhammad terima ajakannya. Kata ayahnya masih Yahudi. Maka kemudian dia berbalik melihat lagi ke Rasulullah. Dia memegang Rasul, tangan Rasul, kemudian dipegang oleh Rasul tangannya. Ditalkin oleh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tidak lama wafat, Masya Allah, Islam. Rasulullah tersenyum, menitiskan air mata bahagia, karena orang yang disayanginya masuk ke dalam Islam, yang ia akan dengan mudah memberikan syafaat nanti di akhirat.
Rasulullah baru mengajaknya menjadi Islam itu pada saat ia sakit menjelang wafatnya. Sebelumnya Rasulullah ya Rasul biasa dengan dakwahnya biasa, enggak langsung secara pribadi ke anak muda itu, hei kamu masuk Islam, yuk kamu masuk Islam, oh Islam begini, oh kamu agamanya enggak, Rasul enggak begitu. Pokoknya menyampaikan apa adanya, ya menyampaikan apa adanya. Tuh, itu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Maka jadilah kita sebagai umat Rasul yang juga menyebarkan rahmat Allah untuk seluruh alam semesta. Ya. Waqala Sayyidina Sulaiman alaihi salam libnihi, berkata Nabi Sulaiman alaihi salam kepada putranya, la tastakthir ayyakuna laka alfu sadiqin fal alfu qalilun wa la tastaqilla ayyakuna laka aduwwun wahidun fal wahidu katsirun. Janganlah engkau merasa banyak dengan engkau mempunyai 1000 sahabat, karena 1000 itu sedikit, dan jangan menganggap sedikit dengan engkau mempunyai 1 orang musuh, karena 1 musuh itu ternyata terlalu banyak. Kalau teman perbanyak, tapi kalau musuh jangan ada, ya harus diminimalisir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzah wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka ia bisa jadi akan melihatku dalam keadaan terjaga. Sahihul Bukhari nomor hadis 6995, Sahih Muslim 6057. Wa la yatamathalu syaitanu bi, dan setan tidak akan mampu menyerupaiku. Allah sudah memberikan jaminan, setan mau berupaya seupaya apapun menyerupai Rasulullah, ya, menyerupakan dirinya, gambarannya, jisimnya, menyerupakan jadi Rasul, tidak akan bisa. Seperti halnya kita yang ingin naik ke langit, gimana berupayanya pun kita tidak akan bisa naik ke langit kecuali dengan izin Allah. Setan tidak diizinkan oleh Allah, tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk berupaya menyerupai Nabi. Tapi orang yang mengaku Nabi banyak, ya, yang mengaku saya Nabi, manusia banyak yang mengaku Nabi ada, ya, saya Nabi begitu. Atau jin mengaku saya Nabi begitu, ada bisa. Tapi kalau menyerupakan Rasul itu tidak bisa. Kemudian bagaimana cirinya ketika kita melihat Rasul di dalam mimpi? Langsung kolbu kita mendapatkan keyakinan, walaupun beliau tidak bicara atau hanya bayangan, ada yang lewat, terlihat lewat. Kemudian di dalam mimpi itu langsung yakin itu adalah Rasulullah SAW. Sampai kita terbangun pun kita merasa masih terasa sekali mimpinya. Itu mimpi yang nyata, ya. Atau walaupun cuma tangannya saja, walaupun tidak ngomong atau Rasulullah tersenyum, kita yakin itu Rasulullah, maka itu Rasulullah. Ya, di dalam mimpi itu yang datang adalah Rasulullah. Begitu. Kemudian bagaimana dengan orang yang dikisahkan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga? Seperti para aulia Allah, seperti Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki contohnya, bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, dalam keadaan nyata, padahal Rasul sudah jauh berpindah alam. Bagaimana? Rasul sudah menyatakan fasayarani fil yaqzah, maka dia akan mampu melihatku dalam keadaan terjaga. Bisa jadi ia diberikan kemampuan oleh Allah, anugerah oleh Allah, bisa melihatku di dalam keadaan terjaga. Seperti Imam Bukhari kan begitu. Banyak para aulia Allah. Ini tidak boleh dipungkiri. Kalau ada yang berkata, wah itu mah syaitan, itu mah jin ngaku-ngaku, bukan. Gak ada tuh sahabat yang pernah bertemu Rasul sepeninggal Rasul, gak ada. Kalau ada orang berkata demikian, kamu berdusta. Bilang orang itu berdusta. Karena ternyata ada suatu riwayat an Abdullah bin Salam qala ataitu Utsman li usallim alaihi wa huwa mahsurun. Aku, kata Abdullah bin Salam, datang menemui Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika ia
sedang terkepung di rumahnya menjelang wafatnya. Fadakhaltu alaihi, maka aku masuk ke dalam rumahnya untuk menyelamatkannya. Faqala, maka ternyata sahabat Utsman berkata, marhaban bi akhi, selamat datang saudaraku. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-lailata fi hadhihi al-khawkhati, qala wa khawkhatu fil baiti. Kemudian kata sahabat Utsman, tadi malam aku didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau nongol dari jendela. Beliau muncul di jendela rumahku, kata Sayyidina Utsman. Masya Allah, jendela terbuka langsung berak. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari arah jendela. Masya Allah, ya, nongol di jendela begitu Rasulullah. Kata sahabat Utsman, ini jendelanya yang ada di rumahku ini. Faqala ya Utsman, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Utsman, wahai Utsman, hasaruka, apakah mereka orang-orang yang di luar itu sedang mengepungmu? Fakultu, maka aku menjawab, na'am, betul ya Rasulullah, mereka orang-orang Khawarij itu sedang mengepungku untuk membunuhku. Qala, kemudian Rasul bertanya lagi, atashuka, apakah engkau saat ini sedang haus wahai Utsman? Qultu na'am, aku menjawab, iya ya Rasul, iya ya Rasul. Fa'alla dalwa fihi ma'un fasharibtu hatta rawitu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah ember timba, yang di ember itu terdapat air, kemudian diberikan kepadaku, maka aku meminum air dari ember timba tersebut, hatta inni lajidu burdahu baina thadi wa baina katfi, sehingga rasa segarnya air itu masih terasa di tenggorokan sampai di dadaku, masih sampai saat ini. Padahal tadi malam aku minumnya, sampai saat ini segernya air yang dibawa oleh Rasulullah SAW diberikan kepadaku masih terasa segar. Insyaallah. Wa qala li, kemudian Rasul pun berkata kepadaku, memberikan penawaran, in syi'ta nasartu alaihim wa in syi'ta aftarta. Wahai Utsman, bila kau mau, aku bisa menolongmu saat ini, kata Rasul. Aku bisa menyelamatkanmu, aku bisa habisi semua orang-orang yang mengepungmu, ataupun kamu akan keluar dari sini seperti halnya ketika aku keluar dari rumah untuk pergi berhijrah. Pada saat itu aku sedang dikepung oleh orang-orang Quraisy. Bisa saja saat ini akan terjadi kepadamu, kamu selamat. Mau tidak? Ataupun kalau memang kamu mau, kamu akan berbuka. Artinya berbuka di sini, kamu sudahi hidupmu saat ini, pasrahkan, begitu. Kamu mau yang mana? Mau selamat atau kamu mau sekarang ini menjadi akhir hayatmu? Maka fakhtartu, aku memilih dari kedua pilihan itu, an ukhtiru indahu, agar aku meninggal di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini aku ingin. Faqutila dzalikal yauma, kata sahabat Abdullah bin Salam, maka pada saat hari itulah sahabat Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, juz 7 halaman 186, dan riwayat Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Dimashqi juz 39 halaman 386. Jadi kalau kita telaah, sebenarnya orang yang menyatakan tidak ada dari sahabatnya bukan tidak ada, tapi tidak punya kitabnya, karena banyak banget 36 jilid begini. Ini jilid ke-36, padahal lebih ke-39, padahal lebih dari 39 jilid, bayangkan. Jadi mereka yang selalu menyalah-nyalahkan amaliyah Ahlus Sunnah, bukannya Ahlus Sunnah itu sesat, tapi mereka yang Khawarij, yang takfiri, yang Wahabi Salafi itu mereka sedikit pengetahuannya. Karena kalau diajak dialog mereka pasti nggak mau. Karena apa? Kalau diajak dialog kemudian mau, pasti akan terbongkar kebodohannya. Terbongkar kebodohannya. Apalagi kita minta dialognya terbuka di depan umat, nggak mau pasti. Gengsi lah mereka. Nanti wah,
udah ngukur orang Ahlus Sunnah mah kitabnya banyak. Ya, referensinya lengkap. Sampai referensi Wahabi pun mereka punya. Jangankan referensi Wahabi, komik mereka punya gitu. Dibaca komik begitu. Sedangkan kalau kami, wah referensinya cuma dari Utsaimin, Bin Baz, Albani, cuma itu doang. Ya. Sedangkan kitab-kitab para ulama kami, kitabnya Ibnul Qayyim, kitabnya Ibnu Taimiyah, mereka punya ternyata. Ya, padahal mereka Syafi'iyah contoh, kita kan Syafi'iyah, tapi mereka punya tuh. Yang Hambaliyah mereka punya kitabnya juga, semua mazhab punya. Sampai yang Syiahnya apa, kitabnya mereka punya, dipelajari ternyata sebagai bahan perbandingan, artinya sebagai bukti valid. Kitab Wahabi punya kita mah, ya. Buku-buku Wahabi saya punya begitu. Untuk apa? Untuk jadi bukti. Inilah orang Wahabi menghalalkan darah dan harta kaum muslimin yang dianggap syirik, contoh mengamalkan ziarah kubur, kemudian juga tawasul, tabarruk, kemudian mengamalkan sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat masyisiyah, dianggap syirkul akbar, syirik besar dan mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Menurut mereka halal diambil harta kita. Wah, makanya siap-siap, plus darah kita dihalalkan. Makanya saya berharap ahbabur rasul itu cerdas, ya, pandai, faqih secara ilmiah, juga kuat secara spiritual, rajin puasanya, riyadhahnya, wiridnya, zikirnya, rajin. Begitu saya inginnya. Jangan ini mah riyadhah. Ya tuh Mas Ebru kuat tuh, Masya Allah, ya. Kita doakan Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Beliau puasa tiap hari, sedangkan kerja ngecor, ngangkut ini, ngangkut tanah tiap hari di sini. Bayangkan, angkut tanah, ngecor, ngangkutin, padahal dalam kondisi puasa. Beres itu jelepak, langsung pakai air pure begitu, ya. Tapi kesini-sininya semakin kuat. Nyuci mobil, karena saya tadinya nggak tahu, kirain nggak puasa. Mas masih puasa, tapi nanya sudah beres nyucinya. Ya pakai politik lah. Nanyanya setelah nyuci gitu ya. Biar nyuci selesai dulu baru ditanya. Mas puasa nggak? Masih gitu. Oh astagfirullah. Ya. Mohon maaf saya zalim Mas. Oh nggak apa-apa, alhamdulillah. Begitu. Begitu. Ya tapi tetap ya kasih buat buka. Begitu, kita tanggung janab ya. Oleh karenanya jangan sampai kita menyepelekan orang. Bisa jadi ternyata orang itu mungkin saja di mata Allah, di mata Rasul lebih mulia dari kita. Oke lah, kita sekarang ada yang jadi foreman, forgel, ya, forbanci begitu di ininya, di pabriknya, merasa hebat. Ada supervisor, ya, ada superman, iya, ada kebomen, ada macam-macam lah. Merasa, wow kita gagah. Ternyata ada orang yang belum kerja di pabrik sekalipun, tapi rianto terus. Maka yang bisa memasukkan Mas Ebru kerja, masukkan Mas Ebru kerja. Tapi mudah-mudahan pada saat kerja masih bisa rianto gitu ya. Silahkan. Saling bantu antara sesama teman, saling bantu. Dan yang dibantunya jangan sampai keenakan, jangan sampai tidak bersyukur. Harus sama bersyukur. Jadi nanti kualitas kerjanya harus dijaga, jangan leha-leha. Dimasukin sama teman, gaya kerjanya enak-enakan, malah nyopet di pabrik. Salah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan, Jum. Silahkan Pak Sunaria. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam jud yang awal ini Bib, Nasohul Ibad,
dijelaskan kita tidak boleh bagi seorang berdoa untuk seluruh kaum muslimin. Tidak boleh apa? Tidak boleh berdoa untuk seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh dosa mereka dan seluruh hutangnya. Nah, ini mohon penjelasannya. Halaman berapa dulu pernah dijelasin dulu? Saya belum ngaji, Bib. Oh, belum ngaji waktu itu. Halaman berapa? Halaman 6, Bib. Halaman 6. Yang kedua ada 2, Bib. Yang kedua ini yang saya tanyakan itu sebenarnya usia istri Rasulullah itu berapa sih, Bib? Ya? Usia istri Rasulullah itu berapa sih? Soalnya banyak kejadian itu kalau misalnya ada seseorang yang menikah lagi, poligami istilahnya, dan istri yang kedua ketiganya itu lebih muda atau lebih cantik daripada istri pertama, itu pasti orang akan mengatakan, kamu kan ikut sunnah Rasul, kenapa tidak ikut sunnah Rasul sepenuhnya? Rasul kan menikah dengan janda misalnya, atau dengan perempuan yang lebih tua. Nah, mohon penjelasannya, Bib. Baik, saya lupa lagi nyimpennya. Ada saya pernah mencatat tentang umur dari istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dulu, yang pertama dulu deh. Yang pertama dulu, saya pernah mencatat di kelas 4 di mana, lupa lagi sebentar. Ada, saya masih menyimpan di dokumen saya. Yang pertama dulu ya, yang pertama dulu. Yang pertama di halaman 6. Di halaman 6. Mana tadi tuh? Tidak boleh bagi seseorang berdoa untuk seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh dosa mereka, atau berdoa untuk orang fakir, semisal berhutang 100 dinar dan orang fakir itu tidak mempunyai cara yang termudah untuk melunasi hutangnya itu, dan ia berkata ini rahmat Allah kepada makhluk, karena hal itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Ini kalimat dari penjelasan dari Syekh Nawawi ya. Penjelasan dari Syekh Nawawi harus dilihat dari atasnya. Dan malaikat yang mengasihinya adalah meliputi semua malaikat penghuni langit yang mereka jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. Di atasnya, dan dengan doa kalian untuk mereka agar memperoleh rahmat dan ampunan, maka para malaikat akan merahmati kalian. Dan tidak boleh bagi seorang berdoa untuk seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh dosa mereka, atau berdoa untuk orang fakir semisal berhutang 100 dinar dan orang fakir itu tidak mempunyai cara yang termudah untuk melunasi hutangnya itu, dan ia berkata ini rahmat Allah kepada makhluk, karena hal itu bertentangan dengan nas syariat. Di sini ini pendapat ya, salah satu pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukan berarti ketetapan secara qat'i. Ketetapan secara qat'i itu adalah hukum usul agama. Bukan ketetapan secara yang sudah sudah baku di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan, tapi ini pendapat seorang ulama, sah-sah saja. Yang dimaksud juga oleh beliau adalah jangan sampai orang tersebut
tidak merasakan atau tidak mengakui dosa-dosanya karena doa kita. Ketika kita berdoa di hadapan orang lain, begitu ya, di hadapan orang lain, kemudian orang tersebut tahu kita ini adalah orang yang soleh contoh, kemudian kita doakan agar semua dosa-dosanya diampuni seluruhnya lain sebagainya, begitu, yang berakibat nanti orang ini menyepelekan dosa, begitulah ya, yang sekiranya orang ini akan menyepelekan dosa. Setiap kali orang ini berdosa, kemudian datang ke kita minta doakan agar dosa saya hilang semua, lain sebagainya. Padahal tahu orang ini sering terus menerus berbuat dosa. Maka kalau sekiranya seperti itu, ya, berbuat dosa lagi, kemudian tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi terus, dan dia menyepelekan dosa, gampang, minta doa aja nanti, mudah-mudahan aja dikabulkan, diampuni semua dosa saya. Nah, kalau sekiranya kita melihat ada orang yang terus-menerus berdosa seperti ini, maka kita jangan meminta agar dosanya yang dihilangkan. Ya, kita minta diampuni, ya, ampuni dosanya. Jadi yang paling utama itu apa? Minta agar Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepadanya agar dia sadar untuk menjauhi dosa, begitu. Jadi yang paling benar itu bukan meminta diampuni dosanya, tapi meminta agar orang tersebut menghindari dari perbuatan dosa. Lebih baik mana? Berbuat dosa kemudian didoakan agar diampuni dosanya, atau tidak melakukan dosa, tidak jadi melakukan dosa sama sekali. Lebih baik mana? Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian juga berdoa untuk orang fakir, semisal berhutang 100 dinar dan orang fakir itu tidak mempunyai cara yang termudah untuk melunasi hutangnya itu. Contoh, memberikan wiridan kepada orang yang berhutang agar yang menghutangkannya itu melupakannya ataupun merelakan hutangnya, sudahlah dibebasin. Contoh seperti itu. Inginnya mudah, dimanjakan supaya tidak nyari uang. Nah, itu jangan. Kalau gelagat-gelagat orang seperti ini punya hutang tapi nggak mau bayar gitu loh, cukup diwirid supaya orangnya sudah luluh lah, sudah ngerelain, relanya sambil kepaksa, begitu ya. Nah, ini jangan dikasih wiridan, jangan dikasih doa orang seperti ini, suruh usaha. Gitu loh maksudnya. Ya, di antaranya. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebih. Kemudian tentang poligami. Ini yang bertanya Pak Sunaria. Jangan kita justru, awas hati-hati, karena Pak Sunaria yang bertanya, jangan kita memfitnah lantas membuat isu Pak Sunaria mau nikah lagi. Jangan. Bu Tati hadir? Tuh, tanya sama Bu Tatinya, ridho enggak? Ya. Jadi Pak Sunaria ini hanya ingin memberikan penjelasan kepada umat, gitu loh maksudnya. Ya, walaupun biasa mancing doang, begitu lah, mancing. Tetap yang ngejelasin harus saya, begitu, supaya kalau ada apa ya yang jadi ini saya jadi sasaran, begitu. Padahal Pak Sunaria juga udah tahu, saya yakin tahu Pak Sunaria juga, cuma pura-pura ditanyakan, begitu ya, pura-pura ditanyakan. Yang pertama, sesungguhnya tidak ada syarat di dalam agama ketika seseorang ternyata mampu adil, kemudian ya dengan kemampuannya itu dia kemudian menikah lagi, tidak ada syarat harus dengan yang janda, kemudian dengan yang tua, tidak ada syarat demikian. Ini hukum ya, mohon maaf ini untuk kaum wanita, kendati pun mungkin kita tidak mau suami kita menikah lagi, tapi mohon maaf saya harus sampaikan karena ada yang bertanya, jangan sampai agama ini justru asing dari umat Islam itu sendiri. Jadi tidak ada syarat menikah yang kesekian kalinya itu harus dengan yang tua, tidak ada syarat.
Emangnya disyaratin gitu menikah yang pertama harus dengan perawan? Ayo balikin. Disyaratin nggak? Saya menikah dengan Umi nggak apa-apa. Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah nggak harus dengan yang sebaya dulu gitu kan, apalagi yang lebih muda, enggak. Begitu. Walaupun dengan yang sudah menikah, dengan yang sudah punya anak, sah kan menikah? Sah tidak? Sah tidak? Sah. Begitu. Walaupun istilahnya contoh yang laki-lakinya lebih muda, si istrinya lebih dewasa umurnya, sah-sah saja menikah mah. Begitu. Ini harus paham hukum. Kemudian coba kita kaji istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha statusnya 2 kali janda. Jadi kalaupun sekarang ada yang menikah dengan janda dan bahkan mungkin umurnya lebih dewasa dari yang laki-lakinya, gak usah aneh. Gak usah aneh. Ketika dinikahi usianya 40 tahun. Usia Rasul pada saat itu umur 25 tahun. Kondisinya sebagai pengusaha, keturunan bangsawan, punya 4 anak dari pernikahan sebelumnya, memiliki 6 anak dari Rasulullah SAW kemudian setelah menikah. Jadi putra putri Rasul yang 6 itu dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang 1 nanti beda lagi ya, dari seorang wanita Mesir. Alasannya jelas petunjuk Allah, karena dia adalah wanita pertama yang meluk Islam dan mendukung dakwah Nabi. Makanya ini yang masih bujangan, cari janda kaya ya, cari janda kaya untuk berjuang buat kawin lagi kamu mah, biar punya modal buat yang keduanya. Karena apa? Katanya yang kedua itu istri Rasulullah kan seorang gadis. Siapa? Sayyidah Aisyah yang kedua. Setelah Sayyidah Khadijah wafat ya, setelah Sayyidah Khadijah wafat barulah Rasulullah menikah dengan seorang gadis. Kalau kalian mah dibunuh dulu istri pertamanya, ya, diracun dulu ya, awas hati-hati jangan begitu, mutilasi saja udah. Masya Allah. Yang kedua Rasulullah menikah setelah Sayyidah Khadijah wafat. Rasul menikah dengan Sayyidah Aisyah, statusnya gadis, usia pada saat dinikahi 11 tahun, tetapi tinggal serumah dengan Nabi setelah usia 19 tahun begitu ya. Ada yang menyebutkan ketika nikah itu umurnya 8 tahun, tapi yang masyhur ya, qaul yang lebih asah itu 11 tahun begitu. Kemudian baru tinggal serumah dengan Rasul umur 19 tahun. Jadi setelah menikah ada santri, setelah menikah kemudian masing-masing pesantren lagi begitu. Ada, boleh. Jangan ditakut-takutin, nanti kamu ya si anu kecantol sama anak kiainya. Wah, nggak usah ditakut-takutin. Jawab aja kalau ada orang yang nakut-nakuti gitu, gak apa-apa biar ada teman begitu. Pakai ups ya, ups gitu. Usia Rasul ketika menikahi Sayyidah Aisyah itu 52 tahun. Jadi jangan juga kalau ada orang yang tua kemudian menikah dengan yang lebih muda, istrinya lebih muda. Wah, dasar tuh ya, apa namanya tuh, ganjen atau kakek-kakek, apa namanya tuh, tua-tua keladi begitu ya. Jangan dibilang begitu. Orang sudah sepuh kemudian menikah dengan yang lebih muda istrinya, jangan dibilang tua-tua keladi kalau dia menikah. Ya sekarang yang menikah dianggap tua-tua keladi, tapi yang zina dibiarkan, kan aneh. Sudah menikah nggak masalah. Kemudian kondisinya cantik, cerdas dan putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alasannya petunjuk Allah lewat mimpinya 3 malam berturut-turut bahwa Rasulullah SAW akan mengajarkan tentang kewanitaan kepada Sayyidah Aisyah untuk diajarkan kepada umat agar disampaikan kepada umatnya kelak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha akhirnya terbukti banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang disampaikan kepada umat. Tuh, ada hikmah. Kemudian yang ketiga, Sayyidah Saudah binti Zum'ah. Saudah binti Zum'ah, status janda, usia dinikahi 70 tahun. Usia Rasul pada saat itu 52 tahun. Kondisi wanita kulit hitam, janda dari sahabat Nabi yang menjadi perisai Nabi saat perang,
memiliki 12 anak dari pernikahan dengan suami pertama. Begitu. Nah sekarang kalau ada wanita, kalau menikah katanya jangan yang sama yang muda, harus sama yang janda, harus yang tua. Kira-kira kalau suaminya menikah lagi dengan yang janda yang sudah punya anak gitu, bener nggak? Ridho? Pertanyaannya itu. Kan tadi katanya kalau dengan gadis, menikah lagi dengan gadis jangan, itu nggak sunnah Rasul, kata wanita. Ya kalau begitu suaminya menikah lagi dengan yang janda punya anak, kira-kira gimana tuh? Nggak boleh juga. Jadi ternyata bahasa yang tadi itu bahasa nafsu, bukan bahasa hukum. Jadi hukum tetap hukum, walaupun kita belum mampu untuk melakukan hal tersebut, atau kita sendiri tidak siap untuk melakukannya. Hukum tetap hukum. Jadi maksudnya jangan sampai mencerca orang lain, paham ya? Akhirnya nanti ada orang lain yang seperti itu, entah ulama entah bukan, yang bukan ulama pun ada. Bahkan saya kalah sama teman saya yang bukan ulama. Maksudnya yang satu komplek dengan saya ada, satu komplek bukan ulama, tapi saya enggak. Tuh begitu. Artinya enggak harus ulama yang berpoligami, betul tidak? Tidak harus ulama. Bahkan saya bukan ulama lagi, saya juga bukan ulama, apalagi terlebih saya orang bodoh. Konsekuensinya besar, ya. Konsekuensinya besar. Satu aja konsekuensinya besar, apalagi lebih dari satu, berarti bertambah konsekuensinya. Pada saat itu usia Rasul 52 tahun. Alasannya menjaga keimanan Saudah dari teror dan gangguan kaum musyrikin. Kemudian yang berikutnya, Sayyidah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Status janda, umurnya 45 tahun. Bukan nenek-nenek, masih 45 tahun. Pas pebengkerna gitu. Tahu pebengkerna? Ya kalau ibaratkan mangga mah sedang pas baru matang, agak hijau-hijauan, mengkel begitulah ya. Umur Rasul berapa? Umur Rasul pada saat itu 56 tahun. Jadi ini lebih muda dari Rasul berarti, ya kan? Jadi tidak semuanya lebih tua dari Rasul, ada yang lebih muda beberapa. Tadi Sayyidah Aisyah, kemudian ini Sayyidah Zainab binti Jahsy lebih muda. Coba 45 ke 56 berapa bedanya? Rasul 56, istrinya 45, berapa? 11 tahun bedanya. Siapa beliau? Mantan istri Zaid bin Harithah. Jadi anak angkat Rasul ternyata, ya, menantu dari anak angkat, istri dari anak angkat. Jadi Rasul punya anak angkat namanya Sayyiduna Zaid bin Harithah. Oleh karenanya ini penting sekali yang mengambil anak angkat ataupun mengadopsi anak, hati-hati tentang masalah wudu, nasab. Pertama, nasab tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkat, tidak boleh. Nasab harus kepada bapak aslinya. Jadi wajib kalaupun kita mengangkat anak, dikasih tahu orang tua kandungnya siapa, biologisnya siapa, harus dikasih tahu. Begitu. Dan nanti pada saat menjadi wali pun tidak boleh bapak angkatnya, harus wali yang asli. Siapa walinya? Kakeknya kalau masih ada kakek, kemudian pamannya kalau masih ada, kalau ayah sudah tidak ada, kakak sepupunya yang dari ayah. Karena begitu. Kalau memang ini adalah orang yang memang tidak tahu walinya siapa, maka walinya harus wali hakim, tidak boleh bapak angkatnya, tidak boleh. Ini hukum tetap hukum, harus hati-hati ya. Mungkin di antara teman-teman saya juga ada yang mengadopsi anak, maka tidak boleh menisbatkan anaknya kepada dia. Ada sahabat kita juga mengadopsi anak. Ini saya hukum, urusannya hukum. Ya, mau berhenti jadi donatur Abu Rasul, empek aja. Yang penting hukum ini. Kemudian masalah pembatalan wudu. Kalau anak angkatnya laki-laki, berarti dengan si ibunya batal wudunya, kecuali si ibunya pernah memberikan air susu ASI 5 sedotan yang banyak, 5 sedotan yang banyak yang mengenyangkan. Nah, baru jadi anak susuan kalau itu, ya, tidak batal. Tapi kalau ternyata walaupun di tete-tete diempengin ke tetenya tapi nggak keluar air susu sampai 5 sedotan yang banyak, ya tetap bukan anak susu. Karena buktinya paling banyak susunya susu sapi, anak sapi lah. Ini kebanyakan anak sapi. Ya. Kemudian kalau si anaknya itu perempuan, ya dengan basi bapak angkatnya berarti batal. Kemudian juga dengan saudaranya, kalau ternyata nanti orang ini punya anak, ya, anak asli gitu loh,
anak asli, ya maka batal, bisa menikah. Bahkan dengan bapak angkatnya saja pun bisa menikah kalau tidak diberikan susu ASI. Karena Rasulullah di sini menikahi istri, mantan istrinya, menikahi janda dari anak angkatnya. Tuh, boleh. Awas. Karena kebiasaan jahiliyah, kalau ngangkat anak itu dinasabkan kepada orang tua angkat. Ini jahiliyah, awas hati-hati. Jadi kalau sekarang ngangkat anak dinasabkan kepada yang mengangkat, itu sama dengan kelakuan orang jahiliyah. Kemudian Ummu Salmah, janda, umur 62 tahun. Usia Rasul pada saat itu 56 tahun. Beliau adalah putri dari bibinya Nabi, berarti sepupu ya, seorang janda yang pandai berpidato dan mengajar. Alasannya perintah Allah untuk membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha, janda, umur 47 tahun. Waktu itu Rasul berumur 57 tahun, berarti berada berapa tahun? 10 tahun di bawah Rasulullah, lebih muda. Mantan istri Ubaidillah bin Jahsy, cerai karena suaminya pindah agama jadi Nasrani lagi. Kemudian alasannya untuk menjaga Ummu Habibah dari pemurtadan keluarga suaminya. Kemudian Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith, status janda, umur 65 tahun. Rasulullah menikah pada saat itu berumur 57 tahun. Ia adalah tawanan perang yang dinikahi oleh Rasulullah, tidak memiliki sanak saudara dan memiliki 17 anak dari pernikahan yang pertama. Sebagai petunjuk dari Allah memerdekakan seorang budak belia, pembebasan dari tawanan perang dan menjaga ketauhidan. Kemudian Sayyidah Sofiyah binti Hayy, Sofiyah binti Hayy, dua kali janda, umur 53 tahun ketika dinikahi. Usia Rasul pada saat itu 58 tahun, berarti berapa tahun di bawah Rasul? 5 tahun. Kondisinya adalah wanita muslimah dari kalangan Yahudi Bani Nadir, memiliki 10 anak dari pernikahan sebelumnya. Rasulullah menjaga keimanan Sofiyah dari boikot dan teror orang Yahudi. Kemudian Sayyidah Maimunah binti Al-Harith, beliau adalah janda, umur 63 tahun pada saat dinikahi, sedangkan Rasul pada saat menikahinya umur 58 tahun, berarti lebih tua. Mantan istri Abu Ruham bin Abdul Uzza, istri Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi Bani Kinanah, menikah dengan Rasulullah SAW adalah untuk menjaga dan mengembangkan dakwah di kalangan Bani Nadir, jadi diislamkan oleh Rasul. Kemudian Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, beliau janda ketika dinikahi, usianya 50 tahun, Rasulullah usianya 58 tahun, berarti di bawah Rasul 8 tahun. Beliau adalah seorang janda yang banyak memelihara anak yatim, senang dengan anak yatim dan orang yang lemah di rumahnya. Beliau mendapatkan gelar ibu para masakin, ibu orang-orang miskin. Sebab ini yang merupakan alasannya adalah petunjuk Allah untuk bersama-sama menyantuni anak yatim dan orang lemah. Kemudian Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, nah ini yang akhirnya menjadi ibu dari Sayyid Ibrahim, putra Rasul yang beda ibu itu dari sini ya, putra Rasul yang beda ibu namanya Sayyid Ibrahim, itu putra dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Beliau ketika dinikahi masih gadis, bukan janda, semua ternyata masih ada yang gadis. Tadi Sayyidah Aisyah gadis, kemudian juga Maryah Al-Qibtiyah gadis. Umurnya berapa? 25 tahun umurnya. Oh, ini pas gumenornya gitu istilahnya ya, nyakrek kayak gitu. Umur 25 tahun. Umur Rasul berapa pada saat itu? 59 tahun. Sudah sepuh Rasul. Menikah dengan seorang gadis berumur 25 tahun dari Mesir. Beliau adalah budak hadiah dari Raja Muqawqis dari Mesir. Menikahinya untuk memerdekakannya dari perbudakan dan menjaga keimanan Maryah Al-Qibtiyah. Kemudian Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, beliau adalah janda ya, Sayyidah Hafsah binti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah janda, umurnya ketika dinikahi 35 tahun, masih muda. Usia Rasulullah 61 tahun, sudah hampir wafat. Kondisinya adalah seorang putri sahabat Umar bin Khattab
janda dari Khunais bin Huzafah yang meninggal karena perang Uhud. Ini merupakan alasannya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya Hafsah adalah wanita pertama yang hafal Quran dinikahi oleh Rasul agar bisa menjaga keotentikan Al-Quran dan mengajarkan kepada kaum muslimah. Jadi itu penjelasan yang ilmiah. Ya, ini hukum. Ya terserah kita, ketika kita tidak mampu untuk apa istilahnya, tidak rela suami kita menikah lagi, tetap itu boleh menjadi alasan perasaan kita, tapi jangan pernah merubah hukum gitu loh. Kita boleh untuk menolak suami kita menikah lagi, boleh, silahkan, tapi jangan pernah menolak hukum, jangan merubah hukum. Awas, hati-hati, ini hukum. Jadi jangan sampai mencerca. Ada orang yang, contoh Kiai Amrin di Cikarang, istrinya yang mencarikan. Jadi istri pertama itu mencarikan, nyuruh santri ke Rembang, ke Jawa Timur, mencarikan seorang hafizah yang akan dinikahkan dengan suaminya. Bayangkan, istrinya yang mencarikan. Kemudian setelah dapat, apakah istri Kiai Amrin itu tidak punya anak? Punya, 3 sudah punya. Ya, kemudian dicarikan, dinikahkan, bahkan disaksikan masih gendong bayi, baru punya anak, anaknya masih bayi, dinikahkan oleh istrinya, ya, Kiai Amrin, plus mertua dari istri pertama ikut hadir pada saat itu. Bayangkan seperti itu. Apakah lantas kita akan mencerca mereka, keluarga Kiai Amrin? Dosa nantinya. Biar mereka yang mampu silahkan, kita yang tidak mampu sudah, kita dengan ketidakmampuan kita, gitu loh. Ya, mohon maaf saya menjelaskan ini bukan berarti saya mengajarkan harus poligami semua, bukan. Tapi ini hukum, saya menjelaskan hukum. Ya diskusi sendiri silahkan, ya. Diskusi silahkan di rumah, perang kayak istilahnya di rumah, di kamar begitu ya, terserah, itu urusan Anda begitu kan. Tapi ini saya menjelaskan hukum gitu loh. Dan bukan berarti ketika saya menjelaskan ini, oh Habib mau nikah, sampai kemarin katanya ada beberapa akhwat ibu-ibu yang japri ke Umi, yang sabar ya, siap-siap di poligami sama Habib. Ampun, sampai Umi akhirnya ya, ngedrop akhirnya, ngedrop perasaannya, sampai nggak ngaji kemarin. Malu saya sama ibu-ibu, cenah, kayaknya nggak ada harganya. Kenapa Mi? Ini ibu-ibu katanya ada yang bilang begini-gini. Ya Allah, emang siapa yang mau nikah sih sebetulnya begitu? Kok repot, kok ribut gitu loh. Orang saya sendiri nggak mikir-mikir mau nikah lagi sampai saat ini. Masya Allah, begitu sampai japri Umi yang sabar ya. Emangnya saya mau nikah lagi sekarang gitu? Ini aneh-aneh aja gitu loh. Mungkin ibu-ibu yang japri itu bahagia kali. Ya, mungkin janda kali yang japrinya, mungkin janda, atau mungkin gadis, anak-anak gadis mungkin. Kesempatan maksudnya begitu, ya. Saya nggak ngerti juga nih, itulah kadang fitnah. Awas, hati-hati fitnah, hati-hati fitnah. Saya mengungkapkan hukum tujuannya apa? Saya tetap akan membela hukum, walaupun saya belum mampu mengamalkannya. Betul tidak? Dan kita harus membenci kemaksiatan walaupun kita masih bermaksiat. Walaupun kita bermaksiat, tapi kita jangan pernah melegalkan kemaksiatan. Walaupun kemaksiatan itu yang kita lakukan gitu loh. Jangan pernah menghalalkan kemaksiatan. Dan kita jangan pernah membenci kebenaran walaupun kita belum mampu mengamalkannya gitu. Jelas ya Pak Sunaria? Demikian Bu Tati, demikian penjelasan dari kami begitu. Saya, oh tidak tuh kata Pak Sunaria, enggak. Saya yakin Pak Sunaria nanya begini bukan tujuan untuk menikah lagi. Enggak tahu nanti kalau di rumah. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Akhwat, ada yang mau bertanya? Silakan gantian akhwat dulu. Mau tanya, silakan sana gantian biar berimbang. Silakan, yang tanya. Belum. Baik, yang lain, sok, yang lain dulu. Silakan tuh di depan. Oh iya, sok Mas Aldi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya istri kamu dulu, Mas. Ketika saya membaca buku, saya lupa judulnya, nanti dikoreksi lagi. Gak tahu saya juga. Iya. Orang saya yang nggak baca, saya sama kamu yang baca.
Untuk mencapai tingkatan mimpi bertemu dengan Rasulullah, di situ tertulis bahwa kita harus melewati mimpi-mimpi untuk bertemu dengan para aulia yang lain. Apakah itu benar ataukah kita bisa membebas langsung untuk bisa bertemu Rasulullah? Itu pendapat, sah-sah saja pendapat. Bisa saja bebas langsung bisa. Itu hak prerogatif Allah yang memberikan anugerah. Bebas, bisa langsung ketemu sebelum kita bermimpi dengan para aulia, kita tiba-tiba langsung bertemu dengan Rasul, bisa saja. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Begitu ya. Yang lain? Tadi sebelah sini yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mau menanyakan mengenai makna dari suatu hikayat ini. Jadi ceritanya, suatu ketika Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang kotoran. Dalam keadaan yang kotoran, terjaga. Lalu Sayyid Ahmad ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara. Nabi Muhammad bersabda, aku memberimu 3 hadis. Yang pertama, selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut, maka selama itu malaikat akan beristighfar. Yang kedua, barang siapa yang menyimpan tasbih untuk digunakan berzikir, maka Allah akan mencatatnya sebagai ahli zikir. Yang ketiga, barang siapa yang duduk bersama waliullah yang hidup atau yang sudah wafat, maka pahalanya sama dengan menyembah Allah di seluruh penjuru bumi. Itu penjelasannya begini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi beberapa aulia Allah, bukan cuma beliau, ada juga Syekh Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani mendapatkan pelajaran talqin kalimat la ilaha illallah langsung dari Rasulullah SAW, padahal kurunnya sudah lama. Jadi datang Rasulullah mengajarkan ajaran Thariqah Tijaniyah kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Contoh seperti itu sama. Seperti tadi ketika beliau menghadap atau bertemu dengan Rasul dalam keadaan terjaga, kemudian minta, ya Rasulullah, aku sudah mengkaji atau menerima banyak riwayat tentang engkau. Akan tapi saat ini kesempatanku, aku ingin mendapatkan riwayat langsung, pengajaran yang langsung, hadis yang langsung daripada engkau, yang belum pernah kau berikan kepada orang lain. Begitu. Maka ternyata Rasulullah memberikan pengajaran, selama seseorang di dalam mulutnya masih terdapat bau kopi, artinya senang ngopi, ya, maka pada saat baunya itu masih ada di dalam mulutnya, bau kopi, wangi kopi, kopi itu wangi, ya, makanya kenapa senang. Maka pada saat itu malaikat akan memintakan ampunan untuk orang itu. Karena apa? Kopi itu wangi. Bahkan kalau saya saksikan sendiri, saya buktikan, kalau kucing saya pipis bekasnya ketika kandang di dalam, tabur saja kopi, ya, tabur saja kopinya saja tanpa gula, itu hilang baunya. Jadi kopi itu bisa menghilangkan bau mulut juga ternyata, ya, kecuali memang si mulut bau begitu. Kopi banyak manfaatnya. Kemudian juga kopi itu bisa menjadi bisa untuk anti tikus, bisa untuk membunuh tikus, ya. Contoh, kita ambil kopi yang tanpa gula, simpan di lubang yang kira-kira lubang itu adalah tempat keluar masuknya tikus, sarangnya tikus. Dijamin itu tikus akan keluar. Ketika tikusnya keluar, nanya si tikus itu, gulanya mana? Begitu. Pada saat si tikus itu nanya gula, apalagi WhatsAppan sambil gini ngedepong begitu, lempar kepalanya, mati. Jadi kopi tanpa gula bisa mematikan tikus. Jelas ya? Silahkan dicoba. Orang-orang kerjaan pisan silahkan. Kemudian siapa orang yang mempunyai tasbih subhah, yang tujuannya adalah untuk berzikir, selama dia pegang tasbihnya saja, selama dia pegang tasbihnya, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala berzikir, walaupun pada saat itu ia tidak berzikir, tapi dia membawa tasbihnya tujuannya untuk berzikir, bukan untuk sombong-sombongan.
maka akan dicatat sebagai berzikir selama dia masih pegang tasbih, membawa tasbih tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Lupa lagi. Berdekatan dengan wali, Beb. Oh iya. Ketika kita berkumpul dengan wali, duduk di samping seorang wali Allah yang masih hidup ataupun yang telah wafat, maka kita diberikan pahala telah beribadah kepada Allah dari segala penjuru bumi. Sebetulnya sebelum ini disampaikan pun ada sebuah riwayat yang hingga walaupun memang dhaif ya, walaupun dhaif tapi boleh dijadikan sebagai rujukan untuk fadhailul a'mal, targhib dan tarhib. Di dalam syarah Ratibul Haddad dijelaskan, wukufuka, kata Rasul, wukufuka baina yadai waliyillah khairun min ibadati sanat. Diamu di dekat seorang wali satu saat itu sama menyamai ibadah sunnah selama 1 tahun. Walaupun dhaif, boleh akhirnya kan kita korelasikan dengan syawahid. Apa itu syawahid? Hadis-hadis yang menguatkannya. Ketika kita duduk dengan orang-orang alim, lain sebagainya, orang-orang soleh, fadilahnya sangat besar, luar biasa. Demikian. Jadi ini ajaran benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul gak pernah mengajarkan tentang rokok. Bahkan Rasul kurang suka dengan rokok. Ya, Rasulullah tidak menyukai rokok. Jadi yang sekarang merokok berangsur-angsur lah, sedikit demi sedikit dikurangi. Ya, dikurangi, nabung akhirat saja nih, buat bangunan, majelis, lain sebagainya, dikurangi rokoknya, bisa. Saya dulu merokok, rokok dan rokok saya nggak seperti kalian. Rokok saya cerutu yang mahal. Saya nggak mau rokok biasa, rokok saya cerutu. Satunya dipakai selongsong, harga satunya 750.000. Ada yang sampai 1 juta. Itu bukan saya beli, kalau beli wah mendingan sodako. Dikasih, kalau ada yang dari contoh Teh Gina pulang dari Spanyol kalau nggak salah, entah pulang dari mana lupa lagi, dari Spanyol kalau nggak salah, pulang dari Spanyol Teh Gina putra Pak Haji Ade Suara bawa, kasih, saya dikasih. Kemudian juga ada pengacara ngasih, ya, ada orang dari luar negeri, dari Turki bawa ke saya dikasih, ada yang dari Kuba dikasih. Emang mahal-mahal. Kalau pas nggak ada saya harus cari cerutu yang buatan yang ada di Indonesia, yang satu wadah harganya 300.000, yang pendek-pendek, rasanya rasa stroberi, vanila, ada cerutu yang seperti itu rasanya, ya, yang buatan Belanda, produk Belanda. Biasanya kalau jamaah saya dari Malaysia datang ke Indonesia bawain itu. Nah, dulu saya ngerokok tapi cerutu, saya nggak mau yang biasa. Dulu pernah teman-teman juga, ya, satu cerutu bareng-bareng, wow, banyakkan mulutnya begitu, keliling lagi sama-sama terus keliling mulut termasuk saya bareng-bareng keliling pernah. Tapi Allah berikan kemampuan saya tuh mudah berhenti, langsung berhenti, sudah gitu, berhenti ya sudah berhenti. Apapun keinginan, kalau memang kita punya keinginan yang besar, sudah tidak mau aja, sudah tidak mikir pengen lagi, enggak, sudah total. Saya tuh seperti itu, dibisakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ke teman-teman nganjurkan atau ngajak sebaiknya, langkah lebih baiknya kita menjaga kesehatan, kemudian supaya kita dideketin malaikat terus, dikurangi, sayangi diri kita, begitu, dikurangi terus sampai berhenti. Demikian. Kemudian ada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru kita dari Hadramaut, pernah berkata ketika beliau ke Karawang, bapaknya dulu adalah seorang ulama besar, seorang mufti di Yaman. Pernah beliau menyampaikan bahwasannya bila ada wanita yang merokok, nanti pada saat dikuburkan walaupun dihadapkan wajahnya ke arah kiblat, pasti dia akan berbalik. Itu dibuktikan di Yaman. Ada wanita yang, ya Habib, wanita itu perokok, baru dikasih tahunya pada saat sudah dikuburkan. Dari pihak keluarganya, kami ingin mengetahui kebenaran daripada keterangan, dibuka, silahkan. Bukan saya ya yang menyuruh, kata ayahnya Habib Salim tuh.
silahkan dibuka. Pas dibuka benar berbalik, yang tadi dihadapkan ke kiblat berbalik, malu ngadep kiblat pun. Mayit bisa seperti itu, maka seyogianya juga kita kurangi lah ya. Kemudian ada seorang habaib umroh ziarah ke Rasulullah. Pada saat ziarah dia tuh ngantongin rokok Samsu, orang Indonesia ya, orang Semarang kalau nggak salah. Kemudian dia tidur di Masjid Nabawi, sambil nunggu waktu sholat. Didatangi oleh Rasulullah nggak mau menghadap ke dia, membelakangi. Kemudian di dalam itu, ya Rasulullah, wahai kakekku, kenapa kau membelakangiku? Aku tidak suka dengan apa yang ada di sakukmu, kata Rasulullah dalam mimpi itu. Langsung terperanjat bangun, ternyata di sakunya rokok yang satu bungkus baru diisep 2 batang, sisanya berarti begitu ya, apalagi yang 6 bungkus di sakunya, kebanyakan.